Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Inspirasi Mandiri akan membuat video tentang dua cara menyemai atau menanam bibit pepaya California, dan lengkap dengan apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Dari video saya sebelumnya saya sudah buatkan cara pengambilannya dari pepaya yang biasa ya, bukan dari bibit toko. Dan ini hasilnya yang sudah saya keringkan. Ini sudah kita sediakan, ada contoh-contoh di sini. Ada air, ada kain, ada apa. Nah, tahap pertama adalah setelah yang video saya sebelumnya cara pengambilannya, ini saya keringkan dulu kira-kira 3 hari 4 hari ya, di tempat suhu ruangan yang hangat ya, bukan di sinar matahari. Setelah ini, sebelumnya baik pun cara pertama dan kedua, kita harus rendam dulu. Saya sudah sediakan air biasa ya, jangan air pump, jangan air minum, air sungai ataupun air sumur ya. Ini kita rendam dulu. Kita rendam dulu lebih kurang 1 jam ya, mungkin ya 1 jam. Jadi kita harus nunggu dulu ya, nunggu 1 jam lagi baru saya contohkan cara penanamannya. Nah, sudah semua, kita tunggu dulu 1 jam. Oke, setelah kita rendam selama 1 jam, cara pertama adalah kita langsung saja tanam yang sudah kita rendam ini ke polybag, dan saya akan berikan terangan apa kelebihan dan kekurangannya ya. Kita ambil aja satu. Nah, ambil satu ya, kita letakkan, kita masukkan aja ya ke dalamnya, ke dalam tanah begini udah. Nah, gitu. Itu dengan cara seperti ini, satu, dia mudah ya, kelebihannya dia mudah, kita masukkan saja. Yang kedua, kekurangannya adalah kita tidak tahu polybag atau tanaman mana yang mati, sehingga kalau kita buat 10 atau 20, maka kita anggap aja 10 ya biar mudah. 10, kita belum tahu 10 ini akan hidup semua atau enggak. Mungkin ya yang hidup 7 atau 6 atau 8, dan kekurangannya itu mudah tetapi ada kekurangannya. Dan yang kedua, untuk mengantisipasinya, sebenarnya kita ini polybag yang baru lagi ya, kita kasih aja 2, boleh 2 boleh 3 ya. Nah, ini ya, kita kasih 2, kita kasih jarak sedikit saja ya. Ini yang satu mungkin agak kemari ya. Nah, satu kemari. Nah, ini kalau menurut saya, jadi kita bisa mengantisipasi apabila yang satu hidup ataupun yang satunya tidak hidup. Dan juga kalaupun dia hidup dua-duanya, apabila kita mau nanam ke tanah, ada juga kelebihannya. Kelebihannya adalah apabila nanti bibit itu atau tanaman itu ada yang jantan, maka diharapkan dari salah satu ini ada yang betina yang berbuah. Nanti kita tinggal potong saja yang jantannya. Nah, itu menurut saya. Kalaupun misalnya berbuah dua-dua, pilih saja kates atau pepaya ini mana pertumbuhannya yang paling baik. Nah, inilah kelebihannya apabila kita menanam 2 ataupun 3 misalnya. Dan polybagnya jangan yang kecil, paling tidak ukurannya segini atau di atasnya. Nah, inilah cara pertama dan kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk cara yang kedua, cara pertama ya, cara kedua, ini ada kain ya, tapi usahakan kain ini bekas celana anak-anak ya. Dia kan bahan katun ya, kain dia meresap air nih, meresap air.
Jadi kita tuangkan aja air, kita basahin, kita tuangkan, kita kasih saja bijinya ya, begini. Nah, oke, nah kita tutup ya, tutup seperti ini. Tuang lagi air, usahakan dia jangan menggenang tetapi lembab ya. Nah, usahakan dia basah ya, awalnya dia harus basah, nah, supaya diserap air semua, diserap kain ini semua ya. Nah, ini letakkan di tempat yang teduh, bisa di suhu ruangan kamar mandi ataupun di suhu yang agak lembab ya, jangan di suhu yang panas ya. Ini sekitar seminggu atau 10 hari ke depan dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya nanti. Jadi setelah seperti ini, tentu dengan cara yang kedua ini dia akan jelas pertumbuhannya, mana yang hidup, mana yang tidak hidup, hingga lebih pasti caranya kita untuk menanamnya. Jadi cara menanamnya sama seperti yang pertama. Ini polybagnya kita siapkan juga ya. Nah, kita bolongin aja dulu kecil ya, sini dulu lah ya, kita bolongin aja dulu, baru kita ambil satu ya, ini yang sudah hidup ya. Nah, kita tanam aja, ngadep ke bawah ya akarnya. Oke, dah begitu saja. Dan kalaupun kita mau bikin dua seperti yang tadi juga boleh, kita letak di sini satu, di sini satu ya, agak di jarak ya. Nih, kita masukkan lagi, lagi ya. Nah, ini contohnya yang sudah ada, ini ngadep ke bawah ya. Nah, begitu, satu, kita ambil satu lagi. Ini. Oke, masukkan ya. Dan begitulah. Jadi kalau begini caranya seperti ini, setelah kita simpan dulu, kita harus siram lah, ingat ya, setiap hari kita harus periksa ini, harus periksa, jangan sempat dia tidak lembab ataupun basah ya, tapi tidak boleh basah, terlalu basah, dia hanya lembab-lembab begitu ya, basah tapi tidak terlalu basah ya. Nah, ini harus kita periksa tiap hari, nanti akan tumbuh seperti ini. Dan kita tanam seperti yang saya praktekkan tadi. Dan kenapa saya tanam dua, kenapa satu seperti yang tadi ya, seperti yang bilang yang pertama tadi penjelasannya. Kelebihannya ini adalah dia langsung ketahuan bahwa ini insya Allah tumbuh, dan kemungkinan dia berhasil mencapai 90%. Cuma kekurangannya adalah kita harus menunggu dulu sekitar 10 harian untuk mengkecambahkannya di sini dulu. Itu aja sebenarnya sih. Dan begitu aja. Dan ini contohnya yang sudah tumbuh ya, ini. Nah, demikian dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.